Bayangin ini, negara Anda punya satuan militer paling elit. Mereka dilatih mati-matian, diajari teknik anti-teror tingkat tinggi. Bahkan sebagian dididik langsung di pangkalan militer paling ketat di dunia. Mereka dibiayai oleh uang pajak rakyat dengan satu sumpah, melindungi negara. Tapi apa yang terjadi ketika para prajurit kebanggaan ini malah berkhianat? Membawa semua ilmu perang, senjata canggih, dan strategi gerilya mereka. Lalu mendirikan kartel narkoba paling kejam, haus darah, dan ditakuti dalam sejarah umat manusia. Nama mereka Los Zetas. Dan ini bukan fiksi. Ini adalah kisah nyata tentang bagaimana monster paling mengerikan di bumi diciptakan oleh tangan negara itu sendiri. Bagian 1. Asal-usul GAFE dan pembelotan terbesar. Cerita ini dimulai pada akhir tahun 1990-an di Meksiko. Waktu itu, kartel Teluk atau Gulf Cartel, salah satu sindikat narkoba tertua, lagi pusing 7 keliling. Bisnis selundupan kokain mereka terancam hancur karena perang teritorial sama kartel saingan. Mereka butuh pengawal pribadi, enforcer, yang gak cuma jago pegang senjata, tapi punya kedisiplinan dan strategi militer tingkat dewa. Siapa yang mereka rekrut? Nggak tanggung-tanggung, mereka mendekati para desertir dari GAFE, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Buat yang belum tahu, GAFE itu satuan khusus elit militer Meksiko. Mereka dilatih khusus untuk memburu pemberontak, punya kemampuan bertahan hidup ekstrim, dan sebagian besar dilatih langsung oleh militer asing. Tapi godaan uang haram dari kartel jauh lebih kuat daripada gaji tentara. Puluhan prajurit elit ini membelot. Mereka masuk ke dunia hitam dan memilih nama kode Zetas, diambil dari kode radio sang komandan pertama, Arturo Guzman de Sena, alias Z1. Bagian 2. Perang kartel berubah menjadi medan perang militer. Begitu Los Zetas masuk ke dunia kartel, aturan main langsung berubah total. Kalau gangster biasa bunuh musuh cuma karena rebutan wilayah, Los Zetas melihat pembunuhan itu sebagai sebuah operasi militer. Mereka ngebawa taktik perang gerilya hutan ke jalanan kota. Mereka pakai komunikasi radio terenkripsi, senjata serbu militer kelas berat, granat, sampai seragam taktis lengkap dengan rompi anti peluru. Aparat kepolisian lokal Meksiko saat itu yang cuma berbekal pistol revolver dan senapan tua jelas mati kutu. Bisa bayangin kan, ibaratnya polisi patroli biasa disuruh perang terbuka melawan pasukan khusus sekelas Navy SEAL. Los Zetas dengan cepat menyingkirkan kartel saingan. Tapi ambisi mereka nggak berhenti jadi sekedar anjing penjaga. Pada tahun 2010, mereka merasa sudah terlalu kuat. Akhirnya memberontak, pecah kongsi dari kartel Teluk, dan berdiri sendiri sebagai kartel Los Zetas. Bagian 3. Teror psikologis dan era kegelapan Meksiko. Nah, disinilah letak kengerian sesungguhnya. Karena mereka mantan tentara, mereka tahu betul fungsi dari psychological warfare atau perang urat saraf. Tujuan utama mereka bukan cuma cari untung, tapi menebar ketakutan mutlak. Zetas adalah pelopor di Meksiko yang menggunakan internet dan media sosial sebagai alat teror. Mereka sering merekam eksekusi brutal, pemenggalan, dan menyebarkannya secara online. Tujuannya satu, merontokkan mental musuh dan aparat sebelum peluru pertama ditembakkan. Mereka juga memelopori taktik menggantung tubuh korban di jembatan penyeberangan kota-kota besar lengkap dengan narkomantas, spanduk ancaman. Salah satu noda paling hitam dalam sejarah mereka terjadi tahun 2010 di San Fernando. Los Zetas menculik 72 imigran tak berdosa yang sedang menuju Amerika Serikat. Para imigran ini dipaksa bergabung jadi tentara bayaran mereka. Ketika mereka menolak, apa yang terjadi? Ke-72 orang itu dibantai habis-habisan dan jasadnya ditumpuk begitu saja di sebuah peternakan kosong. Ini bukan lagi kejahatan biasa, ini pembantaian. Bagian 4. Bisnis berdarah dan runtuhnya sang monster milik El Chapo adalah mereka nggak cuma jualan narkoba. Dengan struktur hierarki yang kaku ala militer,
mereka ekspansi ke bisnis gelap lainnya yang langsung mencekik rakyat sipil. Mulai dari pemerasan bisnis lokal, penculikan massal, perdagangan manusia, sampai mencuri jutaan liter minyak dari pipa-pipa milik pemerintah yang dikenal dengan sebutan huachicol. Seluruh kota di utara Meksiko pada saat itu hidup dalam ketakutan. Tapi, kesombongan dan kebrutalan inilah yang akhirnya jadi bumerang. Pemerintah Meksiko, dibantu intelijen DEA Amerika, akhirnya menjadikan Los Zetas sebagai target buruan nomor 1. Perburuan ini menghasilkan pertempuran mematikan yang mengubah Meksiko jadi zona perang sungguhan. Satu persatu pentolan mereka tumbang. Heriberto Lascano, Z3, tewas dalam baku tembak mematikan tahun 2012. Penerusnya, Miguel Angel Trevino atau Z40 yang terkenal sangat sadis, akhirnya ditangkap marinir Meksiko pada tahun 2013. Kehilangan komando pusat, Los Zetas akhirnya terpecah belah jadi faksi-faksi kecil berdarah yang saling bunuh satu sama lain. Hari ini, organisasi induk Los Zetas mungkin sudah hancur, tapi luka dan budaya kekerasan yang mereka tinggalkan masih terus menghantui Meksiko sampai detik ini. Kisah Los Zetas adalah sebuah ironi paling menyakitkan bagi negara manapun. Sistem seringkali sibuk melatih dan mendanai pasukan dengan senjata paling mematikan untuk menangkal ancaman dari luar. Tapi mereka lupa, ketika sistem korup, hukum bisa dibeli, dan kesejahteraan prajurit diabaikan, loyalitas itu bisa menguap begitu saja. Pada akhirnya, ancaman terbesar bagi kedaulatan sebuah negara kadang bukan datang dari invasi musuh di seberang lautan, tapi dari monster yang secara tidak sadar diciptakan oleh tangan negara itu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan bedah sejarah gelap seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan kasih tahu saya di kolom komentar. Kasus kartel mana lagi yang harus kita bahas selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.